Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi ilmu. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara sepenjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, salam perkenalan, salam rahayu daripada saya, anak-anak Borneo. Pada konten pertama saya ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan supaya kita dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan kebaikan daripada dunia sampai ke akhirat. Jadi kita mempunyai ilmu itu, alangkah baiknya kita berbagi supaya kita dapat kebaikan. Jadi untuk sekarang ini, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kata saya ada yang menyinggung, ada yang menyakiti akan hati-hati saudara-saudaraku yang ada dimanapun seluruhnya. Saya dhaif ilmu, memohon ampun dan memohon maaf dengan sepenuh hati supaya salam damai, salam sejahtera seluruh Nusantara, supaya Indonesia tetap maju, aman dan damai. Jadi malam ini saya akan berbagi sedikit pengalaman dan sedikit pengetahuan. Ya, sedikitnya ya artinya kita mengambil paham, mudah-mudahan bermanfaat lah. Malam ini saya akan berbagi masalah, ya kalau orang-orang banyak sih sudah bisa kadang-kadang kan. Cuman ini untuk orang-orang yang awam pun insya Allah bisa dia memakai untuk kebaikan dirinya sendiri dan dapat membantu untuk orang banyak. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Cuman sebelum saya memulai daripada apa yang akan saya bicarakan, saya memohon, meminta tolong kepada saudara-saudara saya semuanya. Mari kita ramaikan konten ini supaya lebih nampak, lebih bagus dan lebih bersemangat saya di dalam berbagi perihal ilmu. Jadi untuk hari ini saya akan membicarakan cara kita untuk menolong saudara kita. Umpamanya ada saudara kita yang kena minyak pelet atau kena teluh. Insya Allah dengan cara ini, maka pelet dan teluh itu akan sirna dari tubuh orang itu. Pertama, saudaraku siapkan air 1 gelas. Ini kan kita ambil dulu air 1 gelas. Cuman airnya ya memang harus ditusuk supaya kalimah kehendak kita yang di dalam hati ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yang kita hajatkan dulu. Pertama kita harus benar-benar beriktikad meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apapun hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat kita, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan satu kebaikan. Jadi saudara-saudaraku, sedulur-sedulur semuanya, saya akan berbagi sedikit pengalaman karena saya juga dhaif ilmu, tidak berilmu. Saya paling rendah lah, tidak mempunyai ilmu. Cuman ada sedikit diberi pengalaman dari yang orang-orang tua terdahulu, termasuk guru-guru saya yang terdahulu, pernah memberikan amalan-amalan, rakaman-rakaman, bacaan-bacaan. Jadi insya Allah saya akan bermula menceritakan masalah untuk umpamanya ada keluarga saudara yang kena santet atau kena parang maya, kalau kita Kalimantan bilangnya parang maya, atau kena teluh, atau termakan minyak pelet, atau kena ajian-ajian mahabbah,
Jadi kita ulang lagi. Pertama wajib antum saudara-saudara harus mempasrahkan diri kepada Allah Ta'ala bahwasanya kita di dalam keadaan dhaif ilmu. Tetap minta syafaat kepada Rasulullah. Lalu dengan cara apa? Pertama kita harus menyatakan diri kita istighfar dulu. Istighfar 7 kali. Jadi kita ambil air, kita istighfarkan dulu 7 kali. Seminim-minimnya 7 kali kita istighfar. Kalau antum mau lebih ya silahkan. Istighfar 7 kali kita baca Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Usahakan baca 7 kali. Yang kedua, antum baca 2 kalimat syahadat. Baca 2 kalimat syahadat dengan bermunajat menuju Allah, meminta berkah Allah, meminta syafaat Rasulullah, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca 3 kali kita baca syahadat, maka bacalah salawat, apapun salawat yang antum bisa. Antum bisa sallu ala Muhammad, antum bisa membaca sallu ala Nabi Muhammad, atau antum bisa membaca salawat yang lebih panjang. Bacalah salawat yang antum bisa. Kemudian ingat, waktu kita mau mengobati orang atau kita mau mengobati diri kita sendiri, airnya harus dibuka. Itu dibuka. Jadi terlihatlah air itu. Lalu kita tarik napas dengan lembut melalui hidung. Usahakan fokus napas kita itu untuk menyatukan diri kepada Tuhan. Tarik napas dengan lembut. Napas Anda taruh di pusat. Napas antum taruh di pusat. Kunci napasnya. Lalu dibaca dengan ikhlas dan redha. Kita baca. Ana bacakan perlahan. Cuman ini kan yang ana salin dari guru ana dulu. Jadi ana bacakan kalimahnya. Tapi ingat, nanti kalau kita membaca harus ingatkan 7 kali tanpa napas. 7 kali tanpa bernapas, saudaraku, sedulur, semuanya. 7 kali tanpa bernapas. Lalu kita baca, kita pegang airnya, kita munajatkan seperti tadi, kita meminta kepada Allah Ta'ala, meminta syafaat baginda Rasulullah. Karena baginda Rasulullah itu babul arwah, bapak segala ruh. Maka kita memuji dengan Ahmad Mustafa itu, ruh yang mulia. Baginda Nabi Muhammad SAW insya Allah akan mengabulkan hajat-hajat. Allah SWT akan mengabulkan hajat-hajat hambanya yang berserah diri kepada Allah. Lalu airnya dipegang. Napas tarik, ingat, napas tarik dengan lembut. Kunci napas. Lalu kita baca. Anda bacakan secara zahir. Untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Illa Ali Zulpakar. Aku dianugerahkan Allah Ta'ala mengeluarkan pajar api neraka Jahannam. Muni, berlari engkau ke sisi bumi. Kalau engkau tidak berlari, engkau kuhancurkan menjadi air, kuhancurkan menjadi api. Karena aku tahu asal kejadian engkau kukus tambuni Nabiullah Sulaiman. Nah, ingat saudaraku, itu diulang 7 kali tanpa napas. Napas ditahan. Antum baca di dalam hati 7 kali tanpa bernapas. Ya, tanpa bernapas 7 kali. Maka setelah 7 kali antum hembuskan melalui hidung. Ya. Kalau antum mau tambah, silakan antum tarik napas lagi. Bacalah Al-Ikhlas 4 kali tanpa bernapas, hembuskan ke air. Kebiasaan yang saya jalankan, apabila kita mau mengasih air orang itu, orang yang kena pelet, orang yang kena teluh, orang yang kena guna-guna, orang yang umpamanya kalau kami di sini di Kalimantan bilang kena perang maya. Ingat, kembali kepada individu yang Anda obati.
Mereka harus berta'zim, memohon berkah Allah Ta'ala. Ya, kita tauhidkan. Kita tauhidkan saudara kita yang terkena tuluh, terkena santet, ya. Umpamanya terkena minyak-minyak pelet. Lalu itu harus kembali kepada meminta berkah Allah Ta'ala, sipulan yang ingin kita kasih air tadi atau ingin kesembuhan tadi. Lalu mereka itu kita suruh istighfar, kita suruh baca 2 kalimat syahadat, kita suruh berbaca salawat, kita suruh bermunajat kepada Allah Ta'ala. Benar-benar kita harus meminta orang itu berpasrah diri kepada Allah, karena hanya Allah yang maha menyembuhkan. Lalu dengan kalimah yang saya bacakan tadi, kita ulang lagi, illa ali zulfakar, aku dianugerahkan Allah Ta'ala mengeluarkan fajar api neraka jahanam. Ingat, waktu kita membaca mengeluarkan fajar api neraka jahanam, napas kita bertahan, otak kita harus membayangkan wujud api. Ya, saudaraku, dulur semua, membayangkan wujud api, mengingat wujud api. Lalu seolah-olah kalimat itu kita menyatakan wujud api yang keluar daripada napas kita. Nah, apabila sudah nyata wujud api itu, maka bangsa jin yang ada di batang tubuh tadi, insya Allah akan kepanasan dan akan keluar. Itu juga kita kembali berkah Allah, berkat syafaat Nabi Muhammad. Karena ilmu, saudaraku, itu cipta, bukan cuma bacaan. Jadi bacaan yang ada di lisan kita harus sinkron dengan otak, ya, dengan cipta kita harus sinkron. Harus sinkron itu. Jadi kalau sudah siap airnya ini tadi, maka saudaraku ingat, reaksi pertama, orang itu akan mual. Mual. Kebiasaannya orang itu akan mual. Mual. Itu kebiasaan saya mengobati orang. Orang itu akan mual dan seterusnya akan muntah-muntah. Berarti menandakan air yang kita kasihkan kepada orang tadi benar. Itu pun kalau mereka benar terkena sihir atau terkena teluh. Ya, tapi kalau sudah menurut kebiasaan saya pribadi, orang yang kena sihir, kena tuluh, kena santet, termakan minyak pelet, atau kena ajian-ajian mahabbah, insya Allah mereka akan sembuh. Jadi poinnya dari awal saya bicara tadi, ingat, kalam bacaan dengan imajinasi kita harus sinkron. Jadi kita minumkan air itu kepada orang itu tadi. Lalu kita suruh mereka kembali, mereka yang kita minumkan air tadi harus benar-benar di dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah. Artinya kita suruh mereka itu membaca istighfar, membaca dulu 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali, membaca salawat sebanyak 7 kali. Kita suruh lagi mereka membaca Al-Qul Huwallah, Al-Ikhlas. Kita suruh lagi membaca Al-Fatihah. Maka kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, memohon daripada syafaat baginda Nabi Muhammad untuk mengeluarkan bangsa jin yang ada di batang tubuh. Maka insya Allah dengan berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkat syafaat baginda Nabi Muhammad, maka bangsa jin yang ada di batang tubuh atau dedemit-dedemit atau syaitan-syaitan yang ada di batang tubuh itu insya Allah akan keluar. Karena mereka tidak akan mampu menahan daripada panasnya api yang kita imajinasikan, kita ciptakan di dalam air tadi. Nah, untuk itulah saudara-saudaraku, bahwasanya sedulur-sedulur semuanya, ilmu kuncinya keyakinan. Keyakinan. Saudaraku, ingat, ilmu keyakinan. Apapun ilmu harus didasarkan keyakinan. Keyakinan kita mempunyai Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, itu kita harus kunci benar-benar. Jadi untuk sementara sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi sedulur-sedulur semuanya, bagi saudara-saudaraku semuanya. Daib, hamba daib ini minta reda, minta halal, minta ikhlas apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam perkataan saya. Dan apabila ada yang tersinggung dengan perkataan saya pribadi minta reda, minta halal dunia wal akhirah.
Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan semoga menjadi barakah daripada semua umat Islam di alam dunia, karena keimanan kita akan semakin mendekat kepada Allah, dan keyakinan kita akan semakin mahabbah kepada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya minta ampun, minta rada, minta halal dunia wal akhirah. Saya kira sekian dulu video dari saya. Maka teruskanlah ikuti channel ini, kita ramaikan channel ini supaya lebih bermanfaat kepada saudara-saudara kita semua, dan lebih kita dapat memperbanyak amal-amal perbuatan baik kita untuk membantu saudara-saudara kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad.